Halo, perkenalkan saya Magdalena Rambusiri Denjo dengan NIM 2402020011. Saya dari Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu bab 9 tentang manajemen sumber daya manusia global. Pertama-tama adalah sebelum masuk ke poin-poinnya, penting untuk memahami bahwa manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global jauh lebih kompleks daripada MSDM domestik. Kompleksitas ini muncul karena perusahaan harus beroperasi di berbagai negara dengan budaya, sistem hukum, kondisi ekonomi, dan praktik ketenaga kerjaan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah perekrutan tenaga kerja internasional. Perekrutan internasional adalah proses mengidentifikasi, menarik, dan memilih tenaga kerja dari pasar global untuk mengisi posisi di perusahaan multinasional. Ada 3 pendekatan utama dalam perekrutan ini, yang sering disebut sebagai orientasi staf. Yang pertama adalah etnosentris. Merekrut orang dari negeri asal perusahaan untuk memimpin cabang luar negeri, contoh manajer Amerika memimpin kantor di Indonesia. Yang kedua adalah polisentris. Merekrut warga negara lokal untuk mengelola cabang di negaranya sendiri, contoh manajer Indonesia memimpin cabang di Jakarta. Yang ketiga adalah geosentris. Mencari orang terbaik di seluruh dunia tanpa memandang kewarganegaraan, contoh CVO Inggris direkrut perusahaan Jerman untuk bekerja di Berlin. Dan bagian yang kedua adalah manajemen kompensasi dan insentif global. Mengelola kompensasi secara global adalah salah satu tantangan terbesar dalam MSDM global. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang adil, kompetitif, dan konsisten secara internal, namun tetap fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan lokal. Tantangan utama: pertama, perbedaan biaya hidup. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar. Dan yang ketiga, ekspektasi dan praktik lokal. Dan yang keempat, peraturan pajak. Komponen kompensasi untuk karyawan ekspatriat. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi standar hidup ekspatriat agar setara dengan di negara asal serta memberikan insentif atas kesediaan mereka bertugas di luar negeri. Komponennya meliputi yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan biaya hidup atau mengkompensasi perbedaan harga kebutuhan, dan yang ketiga tunjangan perumahan dan pendidikan, dan yang keempat tunjangan kesulitan atau insentif untuk lokasi berisiko atau tidak nyaman. Yang kelima adalah tax exclusion atau perusahaan mengurus pajak agar karyawan tidak rugi secara pajak. Dan bagian yang ketiga adalah adaptasi terhadap hukum ketenaga kerjaan lokal. Ini adalah area yang paling kritis dan tidak bisa ditawar. Ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap hukum lokal dengan berakibat fatal, mulai dari denda besar, tuntunan hukum, rusaknya reputasi perusahaan, hingga larangan beroperasi. Kepatuhan terhadap aturan setempat dan yang bersifat wajib dan tidak bisa ditawar. Setiap negara yang punya aturan berbeda tentang yang pertama, kontrak kerja atau isi dan formatnya diatur ketat, dan yang kedua, upah minimum dan jam kerja, yang ketiga, pesangon dan prosedur PHK atau sangat bervariasi. Ada negara yang protektif terhadap karyawan. Yang keempat adalah cuti atau melahirkan tahunan atau sakit. Yang kelima adalah izin kerja dan visa untuk asing. Dan yang keenam adalah keanggotaan serikat pekerja. Kesimpulan, ketiga pilar ini, perekrutan, kompensasi, dan kepatuhan hukum, saling terkait erat dalam MSDM global. Keberhasilan sebuah perusahaan multinasional sangat tergantung pada kemampuan untuk menarik talenta terbaik.
atau dengan pendekatan perekrutan yang tepat. Memotivasi dan mempertahankan mereka dengan paket kompensasi yang adil dan kompetitif sambil beroperasi secara legal dan etis dengan adaptasi penuh terhadap hukum lokal. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Bye-bye.